Kira-kira 3-4 menit masuklah rombongan Ibu PC. Di situ ada Baradae, ada Joshua, ada tadi asisten rumah tangga dan beberapa yang orang mendampinginya, dan orang-orang yang sedang bekerja di rumah itu. Jadi mereka pada nurunin barang itu, kelihatan tuh Joshua nurunin barang, Baradae nurunin barang dan macam-macam. Setelah mereka berberes-beres itu semua, Ibu PC PCR. Jadi PCR-nya di belakang rumah, di rumah pribadi ya, rumah pribadi, bukan rumah dinas. Rumah pribadi Saguling 3. Rumah dinasnya kan Duren 3. Nah, setelah itu berurut, ada asisten rumah tangga, ada Joshua juga kelihatan di situ PCR, Baradae atau Richard itu ya, kliennya Pak Nahot itu juga kelihatan PCR. Nah, setelah itu istirahat itu semua. Ya, yang para kru ini ya, DC, asisten rumah tangga dan lain-lain itu berada di depan rumah, tapi tidak terlihat di CCTV, hanya keterangan mereka. Ibu masuk dalam kamar, gitu, kurang lebih. Ya, nggak sampai 1 jam lah mungkin ya. Mereka dalam istirahat. Itulah yang kami tahu bahwa benar memang mereka di depan rumah, karena keterangan mereka, ya, ADC itu klop dengan teleponnya Pera. Telepon Pera kan bilang dia 1631. Jadi bukan 1643, 1631 bertelepon ke siapa namanya, Joshua ya. Dia mendengar waktu Joshua menjawab itu memang ada suara orang tertawa-tertawa. Jadi Joshua itu lagi kumpul-kumpul lah, kongko-kongko dengan teman-temannya. Biasa kan, sambil menunggu bosnya ini nanti berkemas-kemas untuk pergi ke rumah dinas. Setelah itu kira-kira jam 17.01 atau berapa gitu, mereka naik ke mobil, kelihatan juga menuju rumah dinas itu yang kita sebut sebagai TKP. Nggak berapa lama, berapa menit kemudian Pak Sambonya keluar juga menuju tempat lain. Tetapi baru berapa menit dia berjalan, dalam CCTV itu berhenti. Nah, kemudian berbalik mobilnya itu. CCTV nggak bisa menjelaskan apa-apa, tapi hanya keterangan penyidik yang mengatakan bahwa katanya dia menuju rumah dinas itu karena ditelepon oleh istrinya ada kejadian itu versi dia. Nggak berapa lama kelihatan lagi di CCTV si Ibu PC kembali ke rumah pribadi, nampak wajahnya seperti menangis ya, didampingi ada 1-2 orang yang di belakangnya. Nah, sampai di situ kemudian CCTV lainnya memperlihatkan ada mobil propos hilir mudik, mobil patroli hilir mudik yang dikatakan bahwa mereka ditelepon dan kemudian ada heboh lah ya ngurusin itu. Baru ada kelihatan mobil patroli, mobil ambulans, kurang lebih jam berapa ya, jam 7-an gitu, sampai terekam semua sampai di Rumah Sakit Bayangkara, begitu. Nah, problem krusialnya adalah karena di TKP itu yang bisa kita dapatkan hanya keterangan Baradae, yang dia katakan dia mendengar teriakan-teriakan dari si ibu ini, tolong Richard, nama panggilannya kan Richard, namanya Richard Eliezer, jadi bukan Baradae sebenarnya, lebih tepat Barada R ya. Tolong Richard, tolong Ricky, karena Ricky satu lagi itu. Kemudian Richard ini turun ke bawah. Nah, dia ketemu dengan Joshua. Jadi keterangan bahwa selama ini kan ada keterangan tuh bahwa Joshua katanya sedang menodongkan senjata. Dalam keterangan mereka ini nggak ada cerita itu. Maka saya bilang banyak sekali yang tidak klop antara keterangan-keterangan yang disampaikan di awal dengan keterangan yang semua kemudian kami telusuri. Termasuk dulu kan awalnya kita baca berita, ketika peristiwa terjadi Pak Sambo sedang PCR di luar, kan gitu. Kan ternyata nggak benar begitu. Pak Sambo sudah datang duluan 1 hari sebelumnya. Nah, jadi cerita-cerita ini di awal dengan kemudian berkembang atau yang kemudian kami telusuri itu banyak yang nggak klop, sehingga sebagai penyelidik kami memang bertanya-tanya ada apa ini gitu. Tapi ya tentu saja kita kan tidak mau menuduh begitu sembarangan, tapi kami menduga ada yang tidak logis gitu loh di sini gitu. Itu yang kita jadi saksi yang menyaksikan penodongan itu tidak ada. Makanya kami juga belum bisa meyakini apakah terjadi pelecehan seksual apa tidak.
Walaupun kami katakan dalam standar hak asasi internasional, yang itu juga diatur oleh undang-undang TPKS kita, seseorang yang diduga atau dia mengaku atau dia sudah mengadu bahkan ya sebagai korban pelecehan seksual, meski kita belum bisa mengatakan itu benar atau tidak, dia tetap harus diperlakukan sebagaimana layaknya seorang korban. Jadi boleh nggak setuju, tapi itu standar HAM internasional dan sudah masuk ke dalam sistem nasional kita dalam undang-undang TPKS. Maka kita tidak bisa sekarang ini intervensi lebih jauh terhadap Ibu PC karena dia masih dalam perawatan psikologis dari psikolog. Tetapi memang kita bisa mengusulkan, seperti tadi malam saya sampaikan di kontroversi itu, acara kontroversi yang itu, saya katakan, sebetulnya penyidik sudah bisa mendatangkan tim psikologi independen untuk menguji ulang apa benar dia mengalami PTSD istilahnya ya, post trauma simptom disorder itu ya, istilah psikologinya. Apa benar dia mengalami itu karena sudah 3 minggu. Kalau benar ya harus dihormati hak-haknya. Tapi kalau ternyata tidak, ya makanya bisa dimulai pemeriksaan terhadap dirinya, termasuk dipanggil oleh Komnas HAM, iya, untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran hak asasi kekerasan seksual itu. Nah, itu soal kekerasan seksual atau dugaan pelecehan seksual. Semua belum bisa memastikan apakah itu terjadi atau tidak. Makanya saya katakan ya jangan disebarkan apapun dulu. Judgment ya, kalau menduga sih oke, tapi menjudgment bahwa si A melakukan ini belum bisa. Sama dengan Baradae. Ini kan baru keterangan Baradae sendirian yang kemudian diperkuat oleh keterangan Ricky yang juga berada di lantai bawah. Tapi Ricky sebetulnya tidak melihat langsung tembak-menembak itu. Dia katanya melihat Joshua mengacungkan senjata, kemudian ketika ada suara tembakan dia sembunyi. Jadi dia nggak tahu sebetulnya lawan tembaknya si Joshua itu siapa dalam persepsi dia. Setelah kemudian suara tembakan berhenti, baru dia keluar, dia lihat Joshua sudah terlungkup, kemudian dia lihat Baradae turun dari tangga.